Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, senang bisa berjumpa dengan saudara di dalam program Renungan Harian GKI Sangkrah tepat pada hari ini, hari Jumat, tanggal 5 Desember 2025. Mari saudaraku, dimanapun saat ini saudara berada, kita berdoa, memohon hikmat dan tuntunan dari Tuhan. Kita berdoa. Allah yang Maha Pengasih, sungguh besar anugerah Tuhan bagi setiap kami. Anugerah dan berkat itu selalu Engkau perbarui, menandakan bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa dalam kehidupan kami. Untuk itu saat ini kami ingin duduk tenang di bawah kaki salib Tuhan, membiarkan Sang Sabda itu untuk menegur dan juga menuntun kehidupan kami, supaya hidup kami semakin seturut dengan kehendak Tuhan. Untuk itu ya Bapa, bersabdalah di tengah-tengah kami, sebab setiap kami pada saat ini sudah siap untuk merenungkannya. Di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami memohon. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, akhir-akhir ini ada banyak berita yang tidak masuk akal. Salah satunya adalah kisah seorang wanita di mana tumbler kesayangannya ketinggalan di salah satu transportasi, sebut saja itu adalah kereta. Nah, kasusnya menjadi begitu merebak karena ternyata ketika dia ditolong, bukannya justru dia berterima kasih ataupun sebagainya, tapi kemudian memberikan tuduhan-tuduhan. Dan ternyata sebenarnya kesalahannya itu ada pada perempuan itu sendiri yang lupa terhadap barang bawaannya. Entah apa yang menjadi penyebab dari kelupaan tadi. Mungkin karena dia terlalu capek dengan pekerjaannya, mungkin juga karena banyaknya pekerjaan, atau mungkin banyaknya pikiran, atau mungkin karena terlalu padatnya area tersebut sehingga dia lupa ketika dia membawa barang bawaannya. Nah saudara, bukankah sering kali kita juga lupa terhadap Allah yang mengasihi dan merawat setiap kita? Ketika pergumulan datang di dalam kehidupan kita, ketika kita punya banyak persoalan, atau mungkin ketika kita punya beban hidup yang berat, seringkali dalam titik ini kita melupakan bahwa Allah sungguh Allah yang berkuasa, yang sanggup untuk menolong setiap kita di dalam setiap pergumulan kita. Nah, bagian yang sama sedang diingatkan oleh Rasul Paulus, bagaimana umat yang lupa terkait siapa Allah mereka, yakni Yesus Kristus. Nah, bagian firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-16 sampai dengan 17 berbunyi demikian. Maka bangkitlah Paulus, ia memberi isyarat dengan tangannya lalu berkata, "Hai orang-orang Israel dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Allah umat Israel ini telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing. Dengan tangannya yang luhur, ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu." Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini Paulus sedang melakukan pengajaran di sinagog. Nah, apa yang melatar belakangi pengajaran ini diberikan Paulus kepada umat kala itu? Ternyata ada beberapa hal. Yang pertama, karena umat saat itu seringkali abai, lupa terhadap Tuhan. Mereka seringkali pergi beribadah, tetapi peribadahan itu hanya sekedar sebagai sebuah rutinitas untuk menunjukkan bagaimana mereka orang yang saleh. Kenapa? Karena para pemimpin umatnya pun juga memberikan contoh yang sama, yaitu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang lebih menekankan tentang sebuah penampilan. Yang kedua, Paulus sedang menghadapi seorang penyihir yang mempengaruhi banyak orang, sehingga membuat mereka lebih mengandalkan penyihir tadi ketimbang Allah. Untuk itu di dalam bagian ini Paulus menjadi pengingat umat bagaimana Allah berkarya di dalam sepanjang sejarah. Dalam bagian ini Paulus kembali mengingatkan umat tentang siapakah Allah, yakni adalah Allah yang membawa dan memilih nenek moyang mereka untuk diselamatkan, untuk disertai dan diberkati. Dan dalam perjalanan umat Israel, Allah terus berkarya tanpa henti. Meskipun seringkali umat Allah itu atau bangsa Israel melupakan atau melukai Tuhan. Tetapi Tuhan Allah tidak akan pernah melupakan dan meninggalkan mereka. Dan Allah yang sama kini telah hadir dalam wujud pribadi Yesus Kristus. Dan dalam bagian ini, Paulus mengingatkan umat untuk kembali
percaya kepada Tuhan, untuk kembali menyerahkan kehidupan kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, melalui firman ini, setiap kita juga diingatkan. Mungkin dalam pergumulan kita, seringkali kita melupakan Tuhan. Atau mungkin kita terlalu khawatir untuk menjalani hari depan, karena kita masih mengandalkan diri kita sendiri. Atau mungkin pergumulan atau masalah itu membuat kita hanya berfokus kepada itu saja, sehingga kita melupakan bahwa di balik kehidupan kita ada Allah yang sungguh sanggup menolong dan memelihara kita. Maka saudara, melalui bagian ini Allah mengingatkan kita bahwa Dia adalah Allah yang tidak akan pernah melupakan kita. Kiranya melalui bagian firman ini setiap kita boleh dikuatkan dalam pergumulan kita. Teruslah percaya dan teruslah berserah kepada Tuhan. Amin. Mari bersama kita akan menutup permenungan ini di dalam doa kembali kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang pengasih, terima kasih bahwa Engkau adalah Allah yang terus mengingat kami. Meskipun seringkali kami mendukakan atau bahkan kami yang melupakan Tuhan, tapi Engkau adalah Allah yang terus menegur, mengingatkan kami. Maka tuntunlah kami dalam kehidupan kami, dan biarlah setiap kami boleh terus mengalami pertumbuhan iman lewat segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan dan pergumulan kami ini hanya ke dalam tangan cinta pengasihan Bapa. Di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah permenungan kita hari ini. Selamat menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita, meskipun seringkali kita melukai hati Tuhan. Bersukacitalah dan kiranya damai sejahtera Allah beserta kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa.